Kabar baik jelang lawan Persis. Persebaya tak ditinggal sendirian. Untungnya Uston tetap akan dampingi tim. Keputusan tepat Azrul Ananda. Temukan pengganti Yahya Al-Kathiri. Sosok inilah yang diinginkan teman-teman bonek. Sangat miris. Jelang lawan Persis Solo, para pemain penting Persebaya banyak yang absen. Semoga saja masih bisa menang. Kabar baik jelang lawan Persis. Persebaya tak ditinggal sendirian. Untungnya Uston tetap akan dampingi tim. Pelatih caretaker Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, terpaksa tinggalkan bajul ijo lagi meski kondisi tim masih dibayang-bayangi zona degradasi. Usai bermain imbang dengan tamunya Persija Jakarta pada laga pekan ke-22 Liga 1, Persebaya masih tertahan di posisi ke-14 klasemen sementara. Dengan berbekal 24 poin dari 6 kemenangan dan 6 laga imbang, bajul ijo harus berbagi posisi bersama calon lawan dalam pertandingan berikutnya, Persis Solo. Sama-sama tak ingin turun ke zona degradasi, kedua tim dipastikan akan bertarung untuk memperebutkan poin. Di tengah kondisi serba tak pasti yang dialami Persebaya, juru taktik bajul ijo harus kembali meninggalkan tim asuhannya. Tepat setelah pertandingan kontra Macan Kemayoran berakhir, Uston pamit untuk kembali ke Jakarta. Pasalnya saat ini sebenarnya pelatih asal Sidoarjo, Jawa Timur itu tengah jalani kursus lisensi AFC Pro. Sebagaimana diketahui, program kursus kepelatihan AFC Pro Diploma Modul ke-6 tersebut resmi digelar oleh PSSI. Keputusan Uston tersebut merupakan bentuk usaha dari sang caretaker untuk mengangkat kembali tim kebanggaan kota Surabaya itu. Alasan inkonsistensi yang terjadi di dalam tim membuat bajul ijo terseok-seok hingga pekan ke-22 lalu. Saya langsung kembali ke Jakarta karena lisensi kurang 2 hari, ucap Uston. Setelah kursus rampung, pelatih berusia 46 tahun itu berjanji akan segera kembali untuk mendampingi Persebaya saat melawan Persis Solo. Keputusan tepat Azrul Ananda. Temukan pengganti Yahya Al-Kathiri. Sosok inilah yang diinginkan teman-teman bonek. Desakan terhadap Yahya Al-Kathiri untuk mundur dari jabatan manajer Persebaya Surabaya masih berembus. Belum ada keputusan dari manajemen klub terkait tuntutan supporter bonek tersebut. Bonek sempat menggelar aksi setelah Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 9 Desember 2023. Para penggemar Persebaya mencegat bus tim yang hendak meninggalkan stadion. Sempat masuk bus, Yahya kemudian keluar menemui bonek. Teriakan Yahya out terus menggema. Namun, Yahya yang menemui bonek memilih tidak mengiyakan tuntutan bonek. Dia hanya akan menurut kepada pimpinan atau keputusan manajemen Persebaya Surabaya. Jika Yahya Al-Kathiri memang harus meninggalkan jabatannya sebagai manajer tim, lantas siapa sosok yang pantas untuk mengisi jabatan manajer Persebaya Surabaya? Banyak bonek yang menginginkan Chandra Wahyu digantikan posisi Yahya Al-Kathiri sebagai manajer tim. Karena bonek menilai Chandra Wahyudi orang yang berpengalaman menangani Persebaya. Itu sudah bukan urusan kami, biarkan manajemen yang menentukan, pastinya harus punya kapabilitas untuk menjadi manajer Persebaya, kata Husin Gosali, koordinator Green North alias bonek Tribune Utara. Tuntutan dari bonek itu sejauh ini belum memunculkan solusi pengganti. Manajemen klub pun tidak segera mengambil sikap soal tuntutan bonek itu sampai hari ini. Dalam laga tunda pekan ke-18 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 13 Desember 2023. Apakah bonek akan melakukan boykot? Bonek tetap akan memberi dukungan untuk Persebaya. Tidak perlu dijelaskan cara supporter macam apa yang akan kami lakukan. Yang jelas kami akan menempuh cara supporter, imbuh pria yang akrab disapa Cak Cong itu. Saat pertandingan kontra Persija, jumlah penonton yang hadir hanya 9.180 saja. Angka itu terhitung kecil untuk sebuah pertandingan besar. Sebab 2 laga kontra Persija di Stadion GBT sebelumnya penonton selalu penuh.
Bonek yang hadir dalam laga itu juga tidak berisik dengan melantunkan nyanyian atau chant seperti biasanya. Itu ditambah dengan mereka tidak mau ikut menyanyikan Song for Pride yang biasa diputar setelah pertandingan. Sangat miris. Jelang lawan Persis Solo, para pemain penting Persebaya banyak yang absen. Semoga saja masih bisa menang. Apes benar nasib Persebaya Surabaya. Saat butuh kemenangan, lini belakang mereka malah keropos. 3 bek utama dipastikan absen saat melakoni laga tunda kontra Persis Solo besok 11 Desember. Reva Adi dan Ariev Catur harus menepi. Reva mendapat kartu merah saat melawan Persik Kediri 27 Oktober. Lalu Ariev Catur harus menjalani sisa skors 5 laga yang diberikan Komdis PSSI. Sudah begitu Dusan Stefanovic masih absen akibat cedera ankle. Untuk Dusan posisinya masih bisa digantikan Kadek Raditya. Tapi tidak demikian dengan bek sayap. Green Force punya pilihan yang minim. Saat ini tinggal 2 pemain yang berposisi asli sebagai bek sayap, Mikael Tata dan Alvan Swaib. Masalahnya 2 pemain itu belum pernah tampil bersama Green Force musim ini. Apalagi keduanya sama-sama masih berusia 19 tahun. Caretaker pelatih Persebaya Uston Nawawi mengaku tidak masalah. Meski dia juga tidak bisa memimpin tim secara langsung karena mengikuti kursus lisensi. Yang jelas kami harus terus melakukan evaluasi untuk laga ke depan, kata pelatih 46 tahun itu. Kalaupun Uston tidak menurunkan Tata dan Alvan, masih ada opsi lain. Rizwan Lauhin dan Kasim Botan bisa jadi solusi. Keduanya sama-sama pernah tampil sebagai bek sayap. Kasim pun mengaku tidak masalah kalau harus turun sebagai bek sayap, meski posisi aslinya adalah winger. Insya Allah kalau pelatih meminta saya turun di posisi manapun itu, saya siap memberikan kemampuan terbaik untuk tim, ujar mantan pemain Persita Tangerang itu. Selama Ariev Catur absen, Kasim sering bermain sebagai bek sayap. Karena itu dia tidak perlu banyak adaptasi di posisi tersebut. Masalahnya Persis punya winger yang cukup berbahaya. Sebut saja Diego Bardanca dan David Gonzalez. Belum lagi ada Ramadan Sananta yang bakal jadi striker utama. Musim ini striker 21 tahun itu sudah mencetak 6 gol. Sudah begitu Persis kini memiliki So Yamamoto. Sebagai mantan pemain Green Force, gelandang asal Jepang itu sudah tahu kelemahan mantan timnya. Persebaya jelas ingin meraih kemenangan, sebab mereka belum pernah menang dalam 7 laga pemungkas. Uston berharap bisa meraih hasil sama seperti putaran pertama. Saat itu Persebaya menang 3-2 atas Persis di Stadion Manahan pada 1 Juli lalu.